Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Anando. Saya dari kelas SI 24A dengan NPM 243111016. Di sini saya akan membahas pengantar sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem ini bertugas mengatur jalannya program agar dapat bekerja secara efisien dan saling berinteraksi dengan baik. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer. Fungsi utama, mengelola hardware, menjalankan aplikasi, mengatur memori, dan yang terakhir menangani input atau output. Peran penting, antarmuka pengguna, manajemen sumber daya, keamanan sistem, koordinasi perangkat. Selanjutnya, tujuan dan komponen utama. Tujuan sistem operasi menyediakan lingkungan yang stabil untuk aplikasi berjalan, mengelola hardware secara efisien, dan memberikan antarmuka yang mudah digunakan sehingga pengguna tidak perlu memahami detail teknis komputer. Komponen utama, inti OS yang mengelola resource, penerjemah perintah pengguna, tampilan GUI dan atau CLI, dan yang terakhir organisasi data. Jenis-jenis sistem operasi. Satu, Batch OS. Memproses pekerjaan dalam kelompok tanpa interaksi real-time digunakan pada era mainframe untuk pemrosesan data massal. 2. Multitasking OS menjalankan beberapa program sekaligus dengan berbagai waktu CPU. Contoh Windows, Linux, macOS yang memungkinkan browser, editor, dan musik berjalan bersama. 3. Multi-user OS memungkinkan beberapa pengguna mengakses sistem secara bersamaan melalui terminal berbeda, sering digunakan di server dan sistem jaringan. Yang terakhir, real-time OS memberikan respon instan untuk aplikasi kritis digunakan dalam sistem medis, industri, dan otomotif yang memerlukan presisi tinggi. Sistem operasi populer saat ini, Windows, OS terpopuler untuk PC, mudah digunakan, compatible dengan banyak software dan mendominasi pasar desktop global. Linux open OS open source, gratis dan powerful digunakan server, superkomputer dan embedded system karena fleksibilitas tinggi. Mac OS, OS eksklusif Apple untuk Mac, terkenal karena desain elegan, stabilitas dan performa optimal untuk kreatif profesional. Android OS mobile open source berbasis Linux mendominasi smartphone dunia dengan fleksibilitas tinggi dan ekosistem aplikasi terbesar. Proses dan manajemen memori. Manajemen proses, setiap program berjalan sebagai proses yang dialokasikan waktu CPU tertentu. OS menggunakan scheduling untuk memutuskan proses mana yang berjalan kapan, memastikan semua aplikasi mendapat giliran yang adil. Konteks switching antar proses, prioritas berbeda untuk program, deteksi deadlock. Manajemen memori. OS mengalokasikan memori RAM untuk setiap proses. Teknik memungkinkan sistem menjalankan program besar dengan simulasi memori tambahan menggunakan disk, alokasi dan dealokasi memori, paging, dan segmentasi. Garbage collection otomatis. Selanjutnya, sistem file dan manajemen I/O. Sistem file, OS mengorganisir data dalam struktur folder dan file pada disk. Sistem file menentukan bagaimana data tersimpan, diambil dan dikelola secara efisien. Contoh NTFS Windows, ext4 Linux, APFS macOS. Manajemen input-output. OS mengontrol perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Driver memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan hardware sehingga program tidak perlu mengerti detail teknis setiap perangkat. Buffering dan caching. OS menggunakan buffer untuk menyimpan data.
Sementara saat transfer I/O dan cache untuk mempercepat akses ke data yang sering digunakan, meningkatkan performa sistem secara signifikan. Selanjutnya, keamanan dan proteksi sistem. Autentikasi login dengan username dan password atau biometrik untuk memastikan hanya pengguna sah yang akses sistem. Otorisasi. Pemberian izin berbeda sesuai peran pengguna. Admin memiliki akses pengguna, sementara user biasa terbatas. Firewall dan enkripsi. Proteksi dari akses tidak sah dan malware. Enkripsi melindungi data sensitif dari pembacaan oleh pihak tak berhak. Selanjutnya, Selanjutnya perkembangan sistem operasi. Generasi 1, 1940-1950. Batch processing tanpa OS, komputer diprogram manual dengan kartu berlubang. Generasi 2, 1960-1970. Batch OS dan multiprogramming, mainframe dengan time sharing untuk efisiensi lebih baik. Generasi ketiga, 1970-1980. OS personal seperti CP/M dan DOS komputer menjadi lebih profesional, personal dan terjangkau. Generasi 4 1980 sampai dengan 2000. We Revolution dengan Windows dan Mac. Era internet dimulai dengan perkembangan pesat OS desktop. Generasi 5 2000 sampai sekarang. Cloud OS, Mobile OS, dan AI integration computing menjadi lebih terdistribusi dan intelijen. Kesimpulan, peran penting sistem operasi. Sistem operasi adalah fondasi dari semua teknologi modern seperti smartphone. Di tangan Anda hingga server, dari smartphone dari tangan Anda hingga server, cloud yang menggerakkan internet, semuanya bergantung pada OS yang baik dan bekerja optimal. Memahami OS membantu Anda menghargai kompleksitas di balik setiap klik dan swipe. Kunci kesuksesan OS: efisiensi pengelolaan resource, stabilitas dan keamanan, user experience intuitif, kompatibilitas dan skalabilitas. Masa depan AI dan machine learning, quantum computing OS, edge computing infrastruktur, cybersecurity lebih advance. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan see you in the next video.